Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya, teman-teman dari Pola Hidup Sehat. Malam ini kita mengadakan webinar khusus mengenai kesehatan, kesembuhan, tapi yang berbasis dari kelancaran energi, kelancaran darah ya. Dan malam ini lengkap ya. Ada Mas Gunggung, ada Bu Kerin, ya nanti switch siapa duluan. Ya, Mas Gunggung dulu boleh. Saya boleh dengan cerita saya dulu ya. Tadi nggak direkam, jadi saya akan ulangin cerita ya saya. Ada cerita, saya akan sampaikan cerita pengantar ya. Ya, berbicara kesehatan itu kalau saya ngajar pola hidup sehat atau kesembuhan alternatif atau pakai teorinya Dietrich Klinghardt mengenai level kesembuhan atau alternatif kesembuhan kan ya sembuh itu dari tubuh fisik, tubuh energi, tubuh fisik itu ya olahraga, makanan, menu, diet itu tubuh fisik, tubuh energi itu ya olah nafas itu kan ujung-ujungnya untuk kelancaran energi. Tapi kelancaran energi itu ya bisa juga lewat olah nafas, lewat akupunktur, ya, lewat olahraga, ya energinya lancar juga, darahnya lancar juga karena energi juga nggak bisa lepas dari darah karena energi kan hasil metabolisme, metabolisme ya eh, lemak di metabolisme, karbohidrat di metabolisme, semuanya ada metabolisme. Kalau belajar DNA ada metabolisme kafein, ada metabolisme protein, ada metabolisme karbohidrat. Semua metabolisme juga menjadi bagus dengan energi yang lancar, dengan darah yang lancar, dengan bahkan limpatik juga ya, cairan limpatik yang lancar. Nah, kesembuhan juga bisa lewat batin karena misalnya alat pengukuran pembuluh darah ya, itu begitu orang stres, orang marah, pembuluh darahnya langsung kaku, nitrik oxide langsung turun. Jadi makanya kalau olah nafas yang ketenangan batin ya menaikkan nitrik oxide. Olah nafas antiinflamasi ya inflamasi kan dilawannya dengan antioksidan. Berarti yang inflamasi itu pasti menaikkan antioksidan. Ya jenisnya pasti yang jenis kalem, tenang, feeling good gitu ya. Jadi kesehatan itu bisa dicapai dengan berbagai macam cara. Nah, malam hari ini kita akan belajar dari Mas Gunggung dan Bu Kerin mengenai pengaruh kelancaran darah dari energi ya sebutnya inframerah ya pengaruhnya pada kesehatan ya. Oke, saya sapa dulu Ibu Kerin dan saya sapa Mas Gunggung ya. Selamat malam Bu Kerin. Malam, Pak. Ya, selamat malam juga. Sebentar saya spotlight Mas Gunggung dulu nih ya. Saya kontak mendadak tadi pagi Pak. Mas Gunggung bisa nggak nih? Kosong nggak? Kalau kosong bisa nambahin nih. Oh, ternyata wah bisa. Selamat malam Mas Gunggung. Halo malam. Kalau ini Ya, kita merah putih kayak bendera aja merah putih. Iya, benar. Mas Gunggung biasa hitam, aku hitam, Mas Gunggung putih. Ah itu makanya kan kita jadi yin yang nih yin yang. Saya hitam ini ada maksudnya ini. Saya juga putih sih, tinggal janjian sama Pak Jarot ya. Ada ini, Sering begitu, ada. sering begitu. Ini hitamnya ini hitam produknya Bu Karin ini. Ya, jadi teman-teman ini ceritanya ini emang berhubungan dengan Mas Gunggung juga dengan Bu Karin. Jadi saya bagi cerita saya ya, teman-teman ya. Kita udah camp kesembuhan atau camp pola hidup sehat udah beberapa kali dengan Mas Gunggung. Nah, suatu ketika kan beberapa kali juga kita ini tim pembicara satu kamar. Nah, suatu ketika pas sekamarnya saya dengan Mas Gunggung berdua. Ya, ada juga yang waktu itu bertiga sama tim yang lain. Pokoknya dah kita campur-campur gitu ya. Pas saya bawa istri aja, waktu itu istri sama Mbak Putri. Lalu saya Mas Gunggung sama Mas Andi kita bertiga ya. Tapi pas berdua itu saya ya namanya banyak berdua sama-sama laki-laki gitu ya. Ya copot celana panjang ya plotrok gitu aja ya, tapi nggak telanjang sih pakai celana dalam. Nah, baru sadar loh celana dalamnya sama. Loh ini Mas Gunggung pakai juga. Oh iya gitu ya. Saya selama ini juga pakai gitu ya. Tapi ya namanya orang sehat pakai yang nggak rasa apa-apa. Tapi Mas Gunggung menyampaikan data-data ilmiah dari sisi jurnal. Wah gitu ya. Tapi kalau saya nggak rasa apa-apa kok tetap pakai. Nah tadi saya cerita istri saya pakai tapi rasa karena dia sakit.
Jadi istri saya sakit lutut, di mana sampai cukup parah ya, di rumah pakai pakai tongkat, dia ceramah, lalu turun dari mimbar, duduk, nggak bisa berdiri, digotong ke kamar hotel, lalu sampai panitia hubungin saya, Pak ini istri Bapak nggak bisa berjalan gitu, kita gotong ke kamar, saya panggil dokter ya, bawa ke rumah sakit ya, saya bilang nggak usah, nggak usah gitu ya, suaminya guru olah nafas, sering ngomong sehat tanpa obat, bawa ke rumah sakit, yakin Pak nih, yakin, udah saya telepon istri saya, Wim Hof 2 tiap jam gitu ya, itu udah jam 6 sore, jam 7 malam waktu itu kejadiannya. Ya besok paginya ya singkat cerita tidur, besok paginya bisa berjalan gitu Pak. Tapi sampai di Jakarta ya di airport kursi roda, bawa rumah sakit, di MRI double dengan ronsen, jadi dua sisi sekaligus. Ternyata emang meniskusnya robek dan dokter ya misalnya harga mati suruh operasi. Tapi kita menunda. Ya anak-anak marah, anak-anak saya marah. Papa ini, Mama ini jangan dijadiin kelinci percobaan. Saya bilang ya enggak lah. Mama itu bukan kelinci percobaan. Mama kan bukan kelinci. Jadi Mama itu istri percobaan gitu loh ya. Jadi istri yang dibuat nyoba. Saya bilang sama istri saya, kita coba dulu alternatif. Kalau 1 bulan tiap minggu bertambah parah, oke operasi. Tapi kalau tiap minggu bertambah baik, enggak usah. Kamu kuat nggak? Nah, lalu kita kombinasi, pertama olah nafas tentunya antiinflamasi, olah nafas Wim Hof antiinflamasi, olah nafas OMG antiinflamasi, itu yang paling sering hampir 2 jam sekali. Lalu dari segi untuk perbaikan selnya dengan bukan stem cell karena mahal, bikin bone broth. Lalu untuk mengurangi rasa sakitnya, bahkan sepatunya Bogor Roko itu kan kayak ada scopekernya. Lalu lututnya sendiri dibungkus pakai pakaian tertentu yang memang melancarkan darah. Dan bukan cuma lututnya aja, ya celana dalamnya, maaf ya, kayak BH-nya begitu, bajunya, semuanya untuk hal itu. Nah istri saya ya karena dia sakit terasa enak, singkat cerita ya 6 bulan sembuh, tentu bukan karena salah satu ya kombinasi. Tapi ada orang yang dengan baju yang sama lebih lama ya nggak olah nafas. Ada orang olah nafas ya sembuhnya lebih lama ya mungkin nggak makan bone broth. Jadi orang makan bone broth juga setahun nggak sembuh-sembuh ya nggak olah nafas. Makanya kesembuhan holistik itu kesembuhan yang dari segala aspek. Nah, kalau saya cerita singkat cerita ya istri saya sekarang aja lagi di Korea gitu ya, bukan ke mall, bukan di kota. Kalau saya lihat, Anda lihat Instagram saya ya kita keluarga itu emang keluarga gunung gitu, keluarga pecinta alam ya. Jadi cucu 6 bulan pun dibawa ke Korea, bawanya naik gunung. Nah untung istri saya udah sembuh lututnya, jadi bisa sepedaan, bisa naik gunung. Kita emang keluarga yang suka jalan. Tapi waktu istri saya dulu di rumah pakai tongkat, di airport pakai kursi roda, itu kayak ada kesedihan gitu, kayaknya jalan-jalan sekeluarga ke gunung berakhir nih gitu ya. Ya tapi ternyata tidak berakhir. Gitu itu ini udah berkali-kali istri naik bukit, naik gunung. Jadi di usia 58, saya 60 sekarang udah masuk 61. Masih ada bisa untuk kesembuhan ya. Yang di depan saya, yang bersama dengan saya juga Bu Kerin ini penampilannya 40. Nah, tapi dia 64 gitu ya. Kalau pas Gugu pernah diduga 80. 80. 80. Bukan diduga, saudara ya. Saya broadcast, Mas Gugung ini pelatih lansia. Yang dilatih usianya 80. Orang bacanya buru-buru. Loh, Mas Gugung sudah 80. Kok kayak masih kayak 30? Jadi bukan diduga, bukan orang salah baca, teman-teman ya. Nah, makanya malam hari ini dari pengalaman dan juga bukannya pengalaman, Mas Gunggung akan melengkapi dari sisi jurnal bahwa yang kita sampaikan ini secara ilmiah ada dasarnya, pengalaman banyak orang mendukung, saya sendiri keluarga juga mengalami, maka jadi sekarang malam ini ya. Oke, itu pengantar dari saya. Oke, Bu Kerin, ini mulai dengan Mas Gunggung atau Mbak Kerin dulu? Mas Saya dulu Gunggung aja, dulu Kak. aja. Mas Boleh Gunggung. saya dulu ya. Nanti baru Mbak Kerin. Silakan Mas Gunggung. Siap. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Salam kenal untuk teman-teman yang baru bergabung. Nah, kalau Pak Jarod tadi pakai yang hitam-hitam, saya juga pakai hitam-hitam nih, Pak. Oh, hitam putih. Langsung dipakai hitam putih. Ya, jadi saya cerita sedikit sejarahnya. Sejarahnya itu adalah ketika saya melatih orang-orang lansia, kemudian mereka membaik semua, lalu bertanya, apalagi Mas yang bisa kami lakukan dengan usia kami seperti ini yang relatif lebih mudah
untuk mendapatkan aspek kesehatan. Ya kan, usia jangan dibayangkan masih muda, karena yang saya latih itu usianya 70 tahun ke atas, selama 11 tahun, sekarang berarti sudah 81, 82. Ya, lalu dengan gampang saya bilang, coba saya carikan dulu apa. Yang paling gampang itu pasti yang melekat pada badan pada saat itu. Baju, celana, kaos kaki, daleman, celana pendek, dan seterusnya. Lalu saya cari beberapa teknologi yang memang mensupport bagi lansia dengan cara yang sangat mudah, tinggal dipakai saja. Tapi namanya baju itu kan banyak sekali jenisnya. Akhirnya ketemu mengenai serat kain. Lalu kemudian saya eksplorasi, ini ceritanya beberapa tahun lalu. Lalu saya eksplorasi mengenai serat kain, teknologinya apa saja. Saya lihat jurnal-jurnalnya, saya baca, saya komparasi satu sama lain. Kemudian saya perbandingkan kemudahan untuk mendapatkan aksesnya dan sebagainya. Suatu saat ketemu sama Mbak Karin begini. Ketemu ngobrol-ngobrol, cerita tentang salah satu serat kain yang bermanfaat. Waktu itu saya nggak begitu tertarik, makanya cukup lama sekali, mungkin sekitar 3 bulanan, 4 bulanan, atau mungkin 6 bulanan, baru kemudian saya kontak lagi begitu. Karena saya lagi riset dulu, cari tahu, kemudian saya juga sempat beli secara pribadi dari jalur yang berbeda begitu, tapi produknya bukan yang sekarang, ya sebab lain begitu. Kemudian teryakinkan oleh satu dan lain hal. Nah, setelah itu baru kemudian saya sharekan dasar pengetahuannya. Kenapa? Karena dasar pengetahuannya ini penting sekali. Dasar pengetahuannya itu ada pada konsep far infrared. Nah, di sini dasar pengetahuannya ada pada konsep far infrared, temperatur, dan olah napas. Nah, seperti yang tadi saya bilang, dengan cara mudah bagi lansia. Jadi sekali lagi ini bagi lansia, ini bukan untuk anak muda sebenarnya pada saat itu, karena kebetulan takdirnya saya ketemu dengan lansia-lansia. Jadi kalau anak muda ya selalu saya bilang supaya mereka olahraga, otomatis, bla 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 segala macam. Kalau untuk lansia tentu ada banyak pertimbangan yang harus hati-hati gitu kan. Maka saya secara paling aman. Ketemulah konsep far infrared dan temperatur ini. Lalu saya rujuk pada jurnalnya, jurnal berhubungan dengan tikus dulu. Jadi seperti biasa, semua jurnal itu yang berhubungan dengan manusia selalu diawali dengan hewan. Dengan tikus dulu. Diuji, dicoba pada tikus, pada sebuah teknologi atau sebuah intervensi, begitu kan. Lalu dilihat dampaknya. Jadi tikus ini dengan sengaja diberikan sakit autoimun, rheumatoid arthritis. Nah, rheumatoid arthritis sengaja dikasih sakit autoimun. Si tikusnya ini untuk bahan percobaan. Kemudian disinari dengan far infrared, ternyata hasilnya membaik drastis. Ya lumayan membaik drastis. Kemudian gen-gen yang berhubungan dengan rasa sakit, kemudian artritisnya itu berarti nyeri, gitu, kemudian berkurang drastis. Ini pada tikus. Nah, kemudian oke, ini cukup meyakinkan. Baru kemudian saya cari apa yang pada manusia. Apa yang pada manusia, kemudian dilakukan percobaan. Nah, baru saya lihat di sini. Saya telusuri lagi. Far infrared radiation atau FIR yang berhubungan dengan aspek medis pada manusia. Nah, kemudian dilihat apa riset-riset yang berhubungan itu. Kalau tadi kan dengan tikus, baru kemudian biasanya dia dengan sel mati yang ditaruh di piring cawan preparat lah istilahnya begitu. Baru kemudian pada manusia. Nah, pada manusia itu kemudian dilihat, gimana nih bisa seperti ini? Maka dibuatlah teknologi serat keramik nanopartikel. Dibuat dalam bentuk gloves, seperti sarung tangan, manset, seperti yang tadi saya pakai, yang warna hitam di tangan kanan. Kemudian ada juga belt di sabuk, ada juga kaos, seperti yang tadi dipakai Pak Jarod. Ada juga ankle, ya. Ada juga yang di lutut, juga ada kaos kaki dan sebagainya. Ada legging begitu, yang cover seluruh dari pergelangan kaki sampai ke pinggang, sampai ke pinggul. Nah, teknologi-teknologi serat kain yang dibenamkan pada kain ini kemudian diriset, diuji cobakan pada manusia. Misalnya pada mereka untuk melihat pengaruhnya terhadap kemudahan tidur atau kualitas tidur. Ternyata mereka yang dipakaikan baju yang memiliki serat kain tertentu yang mampu untuk
mengeluarkan far infrared memiliki kualitas tidur yang lebih baik. Artinya kan dengan cara sangat mudah kan, tinggal dipakai saja kita dapat manfaat. Ini sekali lagi ini sebagai support health ya, ini sebagai support health, bukan sebagai main, bukan sebagai yang utama. Tadi sudah dijelaskan Pak Jarot. Jadi ini sebagai support health yang menurut saya sangat mudah dilakukan. Tetapi saya mesti hati-hati dalam memilih teknologinya, dalam memilih bendanya apa, produknya apa. Nah, kemudian ketika diterapkan pada risetnya ya, jurnalnya, ketika diterapkan pada mereka yang sedang menyusui, nah ternyata meningkatkan produksi air susu dan mudah jadi untuk mengeluarkan air susu. Tuh, ya kan cuma tinggal pakai aja. Nggak perlu olahraga apa segala macam gitu kan, tinggal pakai. Nah, kemudian pada mereka yang ada artritis pada tangan, pada jari-jari, kemudian dipakaikan glove, sarung tangan, ternyata mengurangi dengan sangat signifikan rasa sakit yang diderita oleh orang-orang yang menderita inflamasi pada tangan, dipakaikan sarung tangan. Nah, jadi tadi berhubungan dengan tidur, gitu kan, kualitas tidur meningkat. Kemudian ibu-ibu yang sedang menyusui atau sulit menyusui dipakaikan saja dengan serat kain jenis tertentu ini, kemudian dia menjadi lebih mudah untuk menyusui, air susunya lebih melimpah dibandingkan biasanya. Kemudian pada mereka yang ada masalah nyeri inflamasi pada lengan, pada tangan, pada jari-jari dipakaikan glove sarung tangan, ternyata meningkatkan kesembuhan, perbaikan. Ada lagi, ada. Ya. Nah, ini diuji coba pada 42 wanita yang dibagi menjadi dua grup, antara yang pakai serat kain ini dan yang placebo. Placebo artinya dia cuma bohong-bohongan. Dipakaikan baju yang seakan-akan dibilang bahwa ini ada teknologinya lah, nah, begitu. Berarti placebo itu namanya. Jadi kalau yang aktif itu berarti beneran dipakaikan serat kainnya, begitu. Nah, kemudian makainya 8 jam per hari selama 30 hari. Jadi artinya kita bisa sebut dari bangun tidur sampai menjelang tidur lah, kurang lebih begitu ya, 9 hours. Per hari selama 30 hari. Hasilnya adalah terjadi penurunan pada body measurement. Nah, berarti artinya terjadi ya kemungkinannya adalah pembakaran lemak, berat badannya ikut turun gitu kan, dan juga meningkatkan kesehatan secara umum. Jadi dengan cara yang sangat mudah sekali, tinggal pakai saja, khususnya bagi pada wanita ya. Ini risetnya 42 wanita. Dipakai sehari 8 jam untuk beraktivitas biasa aja, normal aja. Saya kalau kemana nyetir gitu, saya tetap pakai yang manset ini karena enak, hangat kan, di mobil kan saya bisa pakai AC. Saya biasa pakai manset, kemudian saya biasa pakai ciput yang di kepalanya itu. Nah, itu sangat menghangatkan sekali kan, AC itu kan dia berputar kena kepala kita, kena ubun-ubun kita gitu kan, kena hidung kita segala macam, ini ketutup kan, kepala kita ketutup. Jadi rasanya sangat enak sekali. Jadi riset pada wanita seperti itu, dipakai 8 jam sehari selama 30 hari, dia menurunkan pada pengukuran massa indeks tubuh. Ini berarti termasuk penurunan lemak, artinya kan berat badan juga di sini terimbas dengan cara yang sangat mudah sekali. Tapi dipakainya setiap hari selama 30 hari, jadi jangan angin-anginan. Jadi harus dipakai secara rajin. Nah, terus apa lagi? Pada mereka yang sakit ketika menstruasi juga terbukti. Nah, ketika dipakaikan ya semacam legging atau celana pendek atau mungkin celana dalam gitu kan, pada mereka yang bermasalah pada menstruasi, sakitnya luar biasa. Ini saya banyak temui yang seperti itu juga. Ternyata mereka membaik drastis dengan hanya pakai saja. Ya memang belum menyembuhkan karena seperti tadi ini hanya support health. Ya, ini sekali lagi ini sebagai support health saja, bukan sebagai yang utama. Nanti dikombinasikan dengan latihan olah napas, dikombinasikan dengan makan sehat, dan semua yang tadi ada di dalam konteks PHS dilakukan. Maka support health yang mudah seperti ini buat saya sih memang ya sudah disarankan di era sekarang. Ya kan, sudah disarankan di era sekarang. Dan ini saya wajibkan pada kelas lansia offline yang saya ajar langsung, itu saya wajibkan. Sehingga mereka merasakan manfaatnya luar biasa. Nah, kemudian ada lagi nih yang cukup menarik tuh. Biasanya orang kan pengen pengen cepat kurus, nah, gitu kan, biar pengen cepat kurus. Mana ya? Nah, kalau nggak salah ini, pengen cepat kurus, biasanya kan suka dikasih krim
krim untuk membakar lemak. Nah, itu kan sering tuh ibu tuh wanita kan dioles-oles di paha, di betis atau di mana gitu kan, di pinggang. Nah, di sini ada riset percobaannya di mana orang-orang yang hanya pakai krim yang dioleskan saja di kulit, dan ini sudah umum terjadi di mana-mana, diperbandingkan dengan mereka yang dioleskan krim di kulit, kemudian setelah itu dipakaikan legging, celana, atau kaos, atau apalah, serat kain tertentu, maka dia menjadi lebih signifikan untuk menghilangkan selulit pada kulitnya, ya kan? Sampai 76%, ini signifikan sekali. Ya kan, sangat signifikan sekali. Lebih dari 50% itu sangat signifikan. Nah, jadi ini luar biasa dengan cara gampang sekali kan? Tinggal dipakai saja. Nah, jadi dengan pertimbangan begini, akhirnya ya udah, saya bilang pada lansia ini, ya udah pilihannya seperti ini. Jadi kalau Bapak nanya ke saya support health-nya apa, karena kebetulan waktu itu laki-laki semua, kalau Bapak nanya ke saya support health-nya apa, pilihannya begini. Selain dari kita menjalani olah napas latihan rutin yang sudah terbukti, kemudian tambahannya adalah pakailah bahan-bahan serat kain tertentu. Kenapa? Karena memang ada jurnalnya seiring usia memang lansia itu terjadi problem pada peredaran darah, pada kardiovaskular. Lansia terjadi problem pada mereka yang menjadi sulit untuk menghangat, artinya lebih gampang dingin. Nah, maka dari itu pakai. Karena memang diperbandingkan di sini, ini jelas sekali diperbandingkan pada mereka yang menggunakan krim untuk ya let's say peluruhan lemak gitu kan, atau menghilangkan selulit pada kaki, diperbandingkan dengan krim plus serat kain yang dipakaikan di badan, ternyata efeknya lebih signifikan ketika ditambahkan serat kain. Nah, kemudian dengan hubungan olah napas apa? Jadi artinya begini, memang ada olah napas tertentu yang meningkatkan temperatur, ya kan? Tapi itu biasanya kecil, derajatnya itu kecil. Ini saya menguji dengan far infrared, saya punya alatnya. Kemudian diperbandingkan dengan mereka yang pakai mungkin bajunya kah, atau mansetnya kah, atau kaosnya kah, atau leggingnya kah, atau celana pendeknya kah, atau ciputnya kah. Kemudian dia melakukan olah napas, jadi dia pakai itu plus olah napas, hasilnya lebih signifikan. Jadi terjadi distribusi panas yang lebih baik, terjadi kelancaran aliran darah yang juga lebih baik ketika mereka menggabungkan antara menggunakan serat kain tertentu ini dengan olah napas. Apalagi kalau dipakai di kaki, yang di kaki berarti otomatis dalam bentuk legging lah, kira-kira ya, yang sampai dia kena otot soleus. Jadi saya pernah bahas itu di kelas reguler minggu. Di kelas reguler minggu itu ada pembahasan khusus mengenai namanya otot soleus. Itu ada di betis sedikit ke atas sedikit. Otot soleus ini dia mempunyai manfaat untuk penurunan glukosa, pembakaran gula. Dengan cara disenamkan, istilahnya soleus push up. Istilahnya soleus push up. Nah, ketika kita pakaikan serat kain tertentu dalam bentuk legging, kemudian dia melakukan soleus push up. Soleus push up itu seperti jinjit, turunkan, jinjit, turunkan. Ini ada di pelajaran kelas hari Minggu, dibahas detail. Jinjit, turunkan, jinjit, turunkan, jinjit, turunkan. Maka kemudian terjadi proses pembakaran gula yang lebih baik. Terjadi proses pembakaran lemak yang lebih baik ketika dikombinasikan antara olah napas yang menciptakan temperatur, meningkatkan temperatur, plus penggunaan serat kain ini. Nah, maka saya sering sebut bahwa ini sebagai health support. Ini sebagai health support, bukan sebagai main yang utama, bukan, tetapi sebagai health support. Health support yang sangat mudah, yang membantu secara signifikan untuk melancarkan aliran darah. Karena di soleus itu sering disebut sebagai jantung kedua dia. Yang di kaki itu ya, memang itu ada jurnal dan studinya. Bahkan sama Dr. Henry pun pernah dibikinkan video khusus bagaimana beliau mendemonstrasikan untuk soleus push up itu. Naik, turunkan, jinjit, turunkan, seperti itu. Nah, sekarang ada teknologi far infrared yang sudah dibenamkan pada serat kain dan proven by jurnal. Nah, jadi artinya far infrared itu real
dan memiliki efek manfaat biologis yang sangat signifikan. Nah, maka ini yang kemudian saya rekomendasikan pada kelas lansia saya pada saat itu untuk pakai, beli, ya karena kebetulan beliau-beliau memahami dan percaya penuh, akhirnya ya sudah, dan kita dapat manfaat dengan sangat mudah sekali. Nah, dasarnya itu, jadi dasarnya adalah teknologi pari-pari ini real, betul, signifikan, dan kemudian menjadi cara yang relatif lebih mudah untuk kita pakai tanpa basa-basi, tinggal dah gitu kan, 8 jam per hari, bangun tidur, mandi, selesai pakai, sampai dia menjelang mandi berikutnya lagi, pakai lagi, dan sebelum dia tidur bahkan tidurnya pun pakai. Itu sangat signifikan sekali jika paling tidak antara 15 sampai 30 hari untuk yang masalah-masalah kesehatan berat. Dan ini gampang sekali dilakukan. Nah, dasarnya itu. Baru kemudian saya cari-cari dan seterusnya, ketemulah ini. Nah, makanya dari sekian lama saya berkecimpung dalam dunia olah napas, baru yang episode kemarin itu di campnya Pak Jarod bareng dengan PHS di Kinasi, baru saya kasih tahu bahwa ada yang seperti ini. Jadi makanya saya menyarankan jika ada keluasan rezeki yang health support yang seperti ini gampang sekali. Dan ini menjadi investasi masa depan yang gampang sekali. Karena saya yakin semua dari kita pasti masih punya baju yang berumur 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Atau masih punya kaos yang berumur 3, 4 tahun atau 5 tahun. Atau masih punya celana yang masih berumur 3 sampai 5 tahun. Saya yakin masih punya. Karena saya pun masih punya. Saya punya celana yang umurnya udah 8 tahun. Ya, artinya masih awet selama kita jaga dan rawat. Dan ini pun sama. Karena ini bentuknya ada kaos, ada celana, kemudian ada celana pendek, ada celana dalam, dan seterusnya. Kalau kita jaga dan rawat, ya akan panjang, umurnya panjang, ya kan? Dan karena dia dibenamkan di dalam, maka ya udah, ini bisa kita pakai setiap hari sebagai, ya mungkin, dan menurut saya ini bentuknya cukup modis menurut saya gitu. Saya sih nggak ngerti tentang fashionnya, tapi ketika dipakai tuh banyak yang muji, oh keren juga nih pakai nih. Karena kalau kalau dilihat di Zoom itu, ini sayang di layar nggak kelihatan di Zoom-nya. Kalau udah pegang tuh rasanya lain. Kalau nempel di kulit tuh rasanya lain. Kalau di Zoom tuh dia ada kayak spiral lilitan itu kelihatan sekali itu. Jadi kalau dari jauh itu ya kelihatan keren lah itu kalau fashionnya ya. Kalau saya sih senangnya teknologinya. Nah, maka ini yang kemudian saya ceritakan ke Pak Jarod. Jarod, ini lain nih. Ini ada teknologinya. Kemudian saya minta nih jurnalnya apa? Jurnalnya ini. Kemudian saya lihat, saya analisa. Oh ternyata ya benar. Kemudian saya nggak mau begitu aja. Coba saya tes dulu. Wah, gitu saya tes dulu. Terus sama Mbak Karin dikasih. Ini Mas, gue kasih lu legging ya. Kasih legging, kemudian kasih celana pendek. Nah, saya coba karena saya punya ini apa namanya? Saya punya alat untuk infrared. Maka kemudian saya uji saja. Jadi gampang kan? Ya untungnya kalau di OMG itu saya penginvestasi pada alat-alat. Ya, kayak contoh, saya menginvestasi pada alat-alat. Jadi alatnya kecil begini, tapi dia untuk infrared, untuk infrared. Kemudian kalau ngeliat di belakang sini nih, ini kan ada mikroskop nih. Ya, mikroskop untuk melihat kualitas darah. Jadi ketika misalnya saya pakai yang seperti ini, kemudian saya cus setelah pakai beberapa lama, kemudian saya lihat pakai mikroskop, pakai ini, pakai infrared, nanti kelihatan dia lebih menyala, lebih merah dibandingkan kain yang biasa. Berarti kan artinya temperaturnya lebih besar, lebih tinggi gitu kan. Padahal saya rasanya biasa-biasa aja, tapi yang dibaca sama alat memang dia lebih menyala dibandingkan biasa. Kemudian darahnya saya uji, apa betul dia aliran darahnya lebih lancar. Ujinya bagaimana? Ya pilihannya dua. Yang pertama kalau kita pengen lihat visual, maka kita harus punya namanya mikroskop live blood analysis. Ini saya punya di kantor tuh. Jadi ujinya gampang, darah saya teteskan di bawah mikroskop, kemudian saya mau lihat. Jika dia memang membaik, pasti dia akan bergerak lebih baik, lalu sel darah merahnya kebuka, kebongkar. Yang tadinya dia mengumpul, reload istilahnya, eritrosit agregasi, dia kebuka. Berarti artinya ini melancarkan kan? Kalau misalnya darahnya tidak menggumpal, berarti otomatis nutrisi yang tadi diserap oleh darah bisa ditransportasikan, karena manfaat darah salah satunya sebagai media transportasi.
Nah, jadi dengan dua saya nguji pakai alat seperti ini, nah, maka kemudian dengan cara sangat mudah sekali saya bisa mendapatkan manfaat untuk melihat betul atau tidak. Nah, betul atau tidak si apa namanya alat ini membawa kenaikan temperatur pada tubuh, itu satu. Berarti temperaturnya dulu yang diuji, gitu kan? Nah, jadi ditancapkan di sini, nanti dia secara otomatis dia akan menampilkan temperatur yang lebih menyala begitu. Nah, ini kelihatan di sini kan, lebih menyala. Nah, dibandingkan tangan saya yang tidak pakai. Nah, ini tangan saya yang tidak pakai, ini kan ada batasnya kelihatan ya, ada batasnya kelihatan. Maka dia itu lebih menyala tuh dibandingkan yang tidak pakai. Ini kan kelihatan di jempol saya batasnya. Maka dia kelihatan lebih cerah, lebih terang dibandingkan yang tidak pakai, area yang tidak pakai. Itu baru dari sisi infrarednya. Jadi ini investasi alatnya. Karena saya orangnya kan selalu pengen pembuktian, gitu, pengen tahu kan. Jadi saya uji betul. Kemudian setelah diuji pakai alat infrared ini, berikutnya adalah aliran darahnya, berarti harusnya darahnya semakin lancar dong, logikanya begitu kan. Nah, maka masukkan ke mikroskop. Begitu dimasukkan mikroskop, saya pengen lihat before afternya. Jadi saya uji pada beberapa pasien saya yang before after sebelum dia pakai, lalu dia pakai, saya biarkan dia pakai selama setengah jam sampai 1 jam, lalu darahnya dilihat sebelum dan sesudah. Ternyata lebih lancar, penggumpalannya lebih cepat untuk terurai. Padahal dia nggak ngapa-ngapain, dia nggak melakukan olah napas begitu. Jadi ketika dikombinasikan dengan olah napas, hasilnya lebih bagus lagi. Jadi nggak main-main. Jadi ketika saya bilang pakai kayak gini itu ada dasarnya betul. Saya investasikan untuk beli alat ukur yang standar industri ya, untuk infrarednya. Kemudian mikroskopnya juga saya pakai yang standar untuk medis. Sehingga semua hasil yang berhubungan dengan kelancaran aliran darah ini bisa saya lihat secara visual. Bukan angka-angka aja, visual kelihatan langsung. Nah itu dasarnya itu. Maka akhirnya dari situlah, ya kita balik sini ya. Oke, nah hingga akhirnya dari situlah kemudian rekomendasi saya adalah untuk para lansia, jika Anda sedang ada keluasan rezeki, menurut saya wajib punya dan wajib pakai. Di era sekarang wajib pakai. Dan ketika dikombinasikan dengan pernapasan pada manusia, ini ada jurnalnya, jadi ketika kita mengubah laju pernapasan tertentu, maka akan terjadi kenaikan temperatur tertentu. Jadi artinya apa? Ya ketika kita kombinasikan ini, kita kombinasikan dengan serat kain antara ritme napas tertentu, maka efeknya dia jadi lebih menyala. Kalau dilihat pakai alat tadi, lebih nyala tuh, itu keren tuh. Nanti kapan-kapan di bulan November itu kan ada camp tuh, ya kan? Nanti di bulan November ada camp antara OMG dan PHS. Nah, nanti kita demonstrasikan tuh di sana tuh. Lebih nyala terang, lebih terang ketika olah napas plus pakai alat itu. Nanti mikroskop ini juga kita bawa. Nanti mikroskopnya juga kita bawa pada saat camp nanti untuk pengujian peserta juga nanti tuh. Jadi biar mereka ngelihat. Karena gini, saya akan share sebuah video. Baru kemarin hari Minggu datang. Hari Minggu datang ke kantor, kemudian mengeluh pasien ya, mengeluh mau latihan, ada masalah, kenapa kok saya didiagnosa oleh dokter, bahkan dia sudah ke Pak Frederick Waburuntu juga, bahkan sudah didiagnosa bahwa ini pasti malnutrisi. Wah, padahal rajin minum suplemen, katakanlah begitu. Kemudian rajin makan, tapi kenapa bisa sampai malnutrisi? Ya ternyata, ini saya tunjukin sesuatu ya, sesuatu yang menarik sekali. Saya share. Oke. Bentar. Ini zoomnya agak lambat.
Oke ya, kelihatan di depan sini. Nah, ketika saya uji pakai mikroskop live blood analysis, Anda lihat situ darahnya tuh. Wah, darahnya gumpal semua. Mestinya nggak boleh begitu. Darah yang benar itu dia semua harus terurai. Semua harus seperti karambol, kayak karambol tuh. Bulir demi bulirnya itu, butiran darahnya itu tidak saling nyatu kayak gitu. Ini namanya eritrosit agregasi. Ini udah dalam kondisi yang parah sih. Nah, mestinya dia berdiri sendiri, sebiji begitu kayak karambol, dia nggak nyatu. Ini nyatu semua. Lihat, ini bentuknya udah luar biasa. Nah, dari situ kemudian saya bilang, ya ini ibu, kenapa ibu lu jadi susah minum suplemen segala macam juga nggak ada efek, kok rasanya masih lemak lesu, kok rasanya malnutrisi. Loh iya, memang darah itu salah satu fungsinya sebagai transport untuk mengirimkan berbagai macam nutrisi, protein, enzim, dan sebagainya, vitamin, dan kemudian juga oksigen. Tapi karena darah ibu kondisinya begini, jadi ibu nggak bisa, si darah itu nggak bisa diterima, nggak bisa masuk pada sel untuk membongkar semua yang ada di dalam situ. Jadi cuma nganggur aja di sini, karena nganggur di sini tubuh pasti akan bersihkan. Jadi harus dibuang lagi kan, jadi kan nggak ada guna akhirnya, jadi useless. Dengan kondisi darah seperti ini yang sama sekali nggak ada yang terurai, nggak ada yang berjalan bebas, bahkan dia statis, diem, nggak bergerak. Ya apa yang mau diharapkan dari sebaran nutrisi atau sebaran oksigen? Jadi harus dibongkar dulu yang seperti ini. Nah, maka kemudian saya ajarkan olah napas pada saat itu, dipraktekkan teknik olah napas untuk membongkar. Nah, mestinya, ini saya stop sini ya. Hup. Nah, mestinya dia bentuk darahnya yang di tengah ini nih, yang sebiji ini, mestinya kayak gini, tapi banyak. Dan nggak ngumpal ngumpul begini. Mestinya seperti karambol. Ya, jadi kemudian setelah saya ajarkan tekniknya untuk membongkar gumpalan tadi, ya alhamdulillah langsung merasa seger, langsung enakan, langsung lebih nyaman. Ya memang ya begitulah kita kalau visual ngelihat kondisi begitu tuh, kita tuh merasa berarti kita menzolimi, menjahati diri kita sendiri sebenarnya, ya kan? Kita merasa hidupnya pengen sehat, kita merasa sudah beli suplemen, nutrisi atau apalah begitu sudah olah napas. Tapi kualitas darahnya masih kayak gitu, masih eritrosit agregasi, luar biasa. Jadi kebayang itu nggak mungkin bisa nyampe ke sel. Sementara fungsi darah itu sebagai transport. Salah satunya sebagai transport, ibaratnya kayak mobil box kurir lah. Kalau mobil box kurirnya semua ngumpul, semua mogok semua, nggak bisa gerak, nggak bisa jalan, berarti semua isi di dalam mobil box itu tidak mungkin bisa diberikan. Tidak mungkin bisa keluar. Nah, karena nggak mungkin bisa keluar, maka tubuh punya sistem. Ini kenapa nggak keluar-keluar? Ya, dibuang aja akhirnya. Mungkin jadi nggak ada guna. Setelah diberesin, sudah. Nah, ini nanti bulan November nanti camp bareng dengan PHS, OMG PHS. Itu salah satunya kita akan jelaskan bagaimana strategi mengurai pengentalan darah seperti tadi, dan langsung live kita tunjukkan lewat mikroskop di layar infocus, termasuk juga temperatur tadi. Nah, ini dasarnya itu. Jadi far infrared ini menurut saya bagi lansia ya usahakan punya paling tidak sebagai support health. Saya seperti bilang Pak Jarod juga sehat, tapi saya juga pakai begitu. Sehari karena enak, jadi di mobil, di ruangan ber-AC ya badannya itu. Jadi plus olah napas. Ini kalau bukan pakai ini cerah sekali, terang sekali. Nanti saya akan berikan videonya nanti. Ini cerahnya luar biasa, terangnya luar biasa. Jadi membuktikan bahwa temperaturnya naik lebih baik dibandingkan kalau kita pakai kaos biasa atau bahkan kalau tidak pakai serat kain yang tertentu ini. Nah, ini tanya berapa harganya? Ada yang WA waktu itu. Wah, ya harganya di atas 15 juta untuk mikroskopnya. Untuk alat standar industrinya ini harganya di atas 9 juta. Jadi hanya saya untuk mendapatkan keyakinan terhadap sebuah jurnal, terhadap sebuah teknologi, saya investasi 9 ditambah 15. Ini waktu saya beli sekitar 18-an. Jadi antara 18 sama 9, 27 juta. Investasinya 27 juta hanya untuk meyakinkan hati saya. Meyakinkan hati saya bahwa ini jurnalnya benar. Ini produknya benar. Gue harus bisa buktikan. Bukan cuma angka, tapi visual. Begitu kan? Logika paling gampang. Jika temperatur naik, maka alat ukur temperatur harus bisa menunjukkan dia lebih menyala, temperatur lebih tinggi dibandingkan kalau kita pakai kaos biasa. Itu pembuktian visual pertama.
Pembuktian visual kedua, kita pengen lihat darahnya. Darah nggak bisa dilihat dengan mata telanjang. Berarti saya harus beli mikroskop yang bisa untuk melihat pembesaran darah. Namanya live blood analysis dengan paling tidak 1000 kali pembesaran. Saya beli, lalu saya cus saya lihat berkali-kali, every single day, sampai ketemu ritme yang cocok. Sehingga nanti ketika dikombinasikan dengan olah napas, itu sangat mudah. Karena sebenarnya mikroskop ini juga dilematis. Sains terbelah dua, live blood analysis itu. Karena biasanya dipromosikan sama orang-orang yang jual suplemen sama minuman. Dasarnya itu. Jadi kalau kita baca Wikipedia itu biasanya dia kalau ada mikroskop live blood analysis itu jualannya itu jualan suplemen atau minuman. Kalau di saya enggak, saya mau untuk pembuktian. Untuk pembuktian kita melihat kalau darah kita kayak tadi kualitasnya, berarti sebenarnya kita sedang menzolimi, sudah jahat sama diri kita sendiri. Sementara kita berharap pengen sehat. Tapi kualitas mikroskopis di dalam darahnya itu jelek. Ya mesti beresin. Nah, begitu. Gitu ya kira-kira. Monggo silakan. Saya kembalikan ke Pak Jarod sebagai host. Menurut saya sudah cukup lah 30 menitan, 40 menitan. Sudah memberikan ke saya sebagai host. Jadi kita balik lagi ke jadi itu sudah jelaskan seperti itu ya. Jadi memang kalau saya menghitung berapa kos per bulan pada baju yang bisa bertahan 3 sampai 4 tahun itu antara 60 sampai 80 ribuan saja. Jadi investasi 60 sampai 80 ribuan yang bisa kita bagi ya gitu kan selama 3-4 tahun itu menurut saya worth it sekali lah. Ini saya akan tampilkan satu video lagi. Yang tadi barusan direkam. Yang ini saya latih lepas, saya perbandingkan antara yang pakai sama yang enggak. Kemudian saya perbandingkan dengan celana jeans saya. Ini nih saya pakai celana jeans. Celana jeans kan termasuk tebel, ya kan? Celana jeans termasuk tebel. Saya perbandingkan dengan yang ini jeansnya Levi's, perbandingkan dengan yang pakai dari sisi temperatur. Kenapa? Sekali lagi karena saya suka dengan teknologi. Jadi karena saya suka dengan teknologi, maka ya saya harus bisa melihat gitu, harus bisa melihat bagaimana teknologi ini berperan. Ya, saya akan share screen ya, mudah-mudahan kelihatan di sana. Oke, jadi yang tadi di sini terlihat di layar ini, yaitu alatnya saya harus beli, saya harus punya untuk bisa menunjukkan supaya case yang kayak gini ini kita nggak punya case yang kayak gini, ya kan? Yang kelihatan di layar itu kan ada eritrosit agregasi. Kemudian ini video sebelah kanan nih, mudah-mudahan kelihatan di sana ya. Itu perbandingkan antara tangan yang tidak pakai dengan yang pakai. Nah, ini barusan saya rekam berapa detik. Ya, terlihat lebih menyala ya dibandingkan yang tidak. Kemudian ini saya perbandingkan ketika dilepas di kondisi cahaya yang sama. Jadi di bawah meja, di bawah kolong, jadi kondisi cahayanya sama. Jadi ini saya lepas sedikit, ini saya gulung nih, arm sleeve-nya saya gulung. Jadi artinya ini ada bekas pakai. Ya, tadi sudah disebutkan bekas pakai itu betul atau tidak sih? Ya tinggal dicopot aja, copot, dilihat temperaturnya, lebih nyala. Kalau lebih nyala berarti lebih tinggi kan. Artinya lebih bersisa hangat lah dibandingkan yang tidak. Beli deh kokoh. Nah, kemudian satu lagi, ini yang berhubungan dengan, nah ini dia, yang sebelah kiri bawah nih, sebelah kiri bawah, itu ketika saya perbandingkan yang pakai arm sleeve dengan jeans, pada temperatur yang sama, pada pencahayaan yang sama, itu, yang pakai jeansnya ini tebel, jeansnya agak tebel, itu saya dempetin tuh kelihatan tuh, ya kan? Padahal jeansnya agak lumayan tebal, tapi ketika diperbandingkan panasnya jauh lebih panas yang lebih hangat lah, lebih hangat yang pakai. Padahal sih saya ngerasanya biasa aja, nggak ada apa namanya panas-panasnya begitu nggak ada. Nah jadi dari sini ya, saya play semua videonya ya. Jadi buat saya ya ini menjadi support health. Jadi sekali lagi sebagai support health yang sangat mudah, yang berbasis jurnal, kemudian bisa diuji dengan alat yang memang standar industri,
lalu hasilnya misalnya peredarannya lancar, juga ya harus diuji dengan mikroskop untuk melihat betul atau tidak, gitu kan. Jadi kebayang kalau misalnya kita di darah punya kayak gini, tanpa kita ketahui, selama ini kan kita kan nggak tahu tuh kayak apa sih, iya kan, kayak apa darah kita, sementara darah itu berperan dalam proses untuk transportasi, mengirimkan nutrisi, mengirimkan oksigen, dan kita olah napas setiap hari, kita minum suplemen setiap hari, tapi ngegulung-gulung terus begini, eritrosit agregasi, ngumpul-ngumpul kelam istilahnya. Seperti ini jangan punya apa namanya, jangan berharap sel kita dapat nutrisi kalau bentuknya kayak gini, kan mustahil, ya kan? Ya kebayang gimana cara darah kita bisa mengalir ke sel jadi bentuknya begini, kan nggak mungkin. Gitu, makanya harus diurai betul. Dan salah satu yang support health yang paling mudah, ya bentuk model-model serangkaian begini, tinggal dipakai harian, noting tulus, gitu kan? Karena semuanya sifatnya sebagai daleman, ya kan? Leggingnya juga bisa dirangkap dengan rok atau dengan celana panjang, celana boxernya pun bisa dirangkap dengan celana panjang, kaos bisa dirangkap dengan kemeja atau jas atau jaket, arm sleeve bisa dipakai begitu saja, dipakai 8 jam sehari, nothing tulus. Nah ini nih gambarannya kira-kira seperti itu. Makanya karena saya senang dengan teknologi, maka yang gini-gini nih saya uji ini barusan nih. Ini laptop saya barusan aja beberapa menit lalu. Nah seperti itu untuk melihat kemudian perbandingan antara pakai jeans dengan yang pakai yang bawah ini, perbandingan antara pakai jeans yang dengan pakai produk lebih hangat, yang pakai produk terbukti lebih nyala. Lebih nyala sudah pasti temperaturnya lebih tinggi. Sudah pasti dengan pencahayaan yang sama. Itu baru saya dempetin tangan itu kan saya dempetin. Jadi sini saya perbesar. Nah, ini saya dempetkan, tetap kelihatan lebih cerah, ya, yang arm sleeve pada pencahayaan yang sama. Kemudian yang ini diperbandingkan antara yang tidak pakai sebelah kiri dengan yang saya gulung. Jadi tadi saya pakai, kemudian saya gulung setengah untuk melihat perbedaannya antara bekas area yang pernah dilingkupi, berarti berapa lama nih, tadi kurang lebih sejam lah ya. Nah, kira-kira begitu. Nah, jadi menurut saya, ya ini support health saja. Jadi sekali lagi ini pilihan saja. Jadi jika Bapak Ibu menganggap ini mudah untuk dilakukan dan berkecukupan rezeki, ya saran saya sih dimiliki. Kalau enggak, ya kita harus cari alternatif lain bagaimana cara meningkatkan temperatur dengan relatif mudah gitu kan. Berarti Ibu harus olahraga fisik, harus doing something tadi yang sudah disebutkan kan. Kalau ini kan easy to do, tinggal pakai, beraktivitas seperti biasa, dapat manfaat. Lalu setelah itu olah napas, setelah itu nutrisinya diberesin, pola makan sehatnya diberesin, pola hidup sehatnya dijalankan. Jadi kita dapat semua secara keseluruhan holistik begitu. Nah ini juga nanti sekaligus akan di-share pengetahuannya di camp bulan November mendatang. Jadi Pak Jarod sudah share camp antara saya dengan Pak Jarod dengan beberapa dokter, 3 dokter kalau nggak salah nanti. Nanti kita akan share juga pengetahuan mengenai strategi untuk membongkar pengentalan darah menggunakan olah napas. Nah, karena memang saya topiknya olah napas. Makanya tadi saya bilang di awal, saya untuk teryakinkan kayak tadi itu, saya harus merogoh kocek 27 juta untuk beli mikroskop ini. Saya harus beli mikroskop ini, kemudian saya harus beli alat standar industri ini untuk infrared ini. Untuk teryakinkan, bersesuai dengan jurnalnya. Dan itu untuk saya pribadi dan untuk orang-orang yang di lingkaran OMG. Jadi karena kebetulan kita sudah saling terhubung satu sama lain, dulu ini nggak ada di publikasinya. Kita hanya yang tertutup aja. Orang-orang yang kemudian latihan di OMG, silakan datang ke kantor, kita ukur. Datang kantor, kita ukur. Tapi memang harus lokasi Jakarta. Nah, biasanya begitu aja. Karena kita saling terhubung dengan PHS, dengan komunitas apa Jarod. Jadi sekalian aja dibuka begitu. Bahwa di UMG ini kita kalau sebelum launching produk atau memastikan bahwa ini bisa dipakai atau ini bisa dilatih, kita cari dulu alatnya. Mereka riset berdasarkan alat apa. Kadang-kadang ada alat yang harganya sampai 30 juta, gitu. Seperti alat ukur gelombang otak itu, harganya sampai di atas 30 juta. Itu saya beli. Saya beli untuk memastikan bahwa ketika kita mendeliver sebuah teknik, pergeseran dari gelombang otak beta bisa digeser ke alfa, bisa digeser ke gamma, bisa digeser ke theta, bisa digeser ke delta. Itu memastikan tuh gimana cara kita ngeliat visualnya. Karena orang kan cuma merem aja. Coba latihan meditasi kan merem aja. Cuma merem. Tahu dari mana ini bergeser?
Bukan pikiran yang bergeser, yang kita mau adalah gelombang otaknya yang bergeser. Itu harus dipasangin alat di sini. Harus dipastikan bahwa kita bisa melihat pergeseran dari gelombang ini ke gelombang ini. Jantung juga begitu. Di jantung ada pergeseran gelombangnya. Syaraf juga ada frekuensinya. Kita pengen tahu bagaimana pergeserannya. Betul tidak? Ketika sebuah latihan itu dibilang membawa efek penyembuhan, maka dia menciptakan dominasi parasimpatik. Betul tidak? Cara melihat visualnya bagaimana? Investasi pada alat. Bahkan ada alat yang saya beli dengan riset lebih dari 300 jurnal. Saya beli langsung dari Finlandia. Itu untuk mengetahui saat kita sedang mengeluarkan rasa, feeling, misalnya kita lagi tarik 5, buang 5, tarik 5, buang 5. Terus kita memunculkan rasa bahagia. Alat itu tahu bahagia kita jujur apa bohong. Iya, dia bisa tahu karena di backup oleh riset. Dan itu dipakai oleh banyak ilmuwan di luar sana. Saya beli, saya import alatnya. Jadi ketika kita latihan, terus saya bohong-bohongan gitu kan, saya lagi tarik 5, buang 5, saya bohong-bohongan risetnya, apa namanya, hati saya ke tempat lain, pikiran saya ke tempat lain. Ini alatnya menunjukkan skor yang kecil. Tapi begitu saya memunculkan rasa bahagia, senang, gembira, sukacita, tarik 5, saya bahagia, saya buang 5, lalu skornya naik. Begitu skor naik, saya perbandingkan apa yang muncul di gelombang otaknya, apa yang muncul di gelombang jantungnya, apa yang berubah pada kimiawi darahnya. Terus begitu, temperaturnya naik apa tidak, dan seterusnya. Jadi kita tahu mendesain sebuah teknik itu olah napas itu tidak main-main. Karena kita bisa tracing dari dasar jurnalnya ini, kemudian alatnya ini, cara ngukur ini, cara buktikannya ini. Nah, kira-kira begitu. Jadi sekali lagi, jika memang memungkinkan, teknologi seperti far infrared yang sudah diimplementasikan dengan sangat mudah dalam bentuk serat kain yang sudah tersedia bebas, mudah-mudahan bisa menjadi support health. Mudah-mudahan bisa menjadi support health yang sangat mudah. Tapi sekali lagi ini pilihan. Nah, seperti itu. Dan karena Pak Jarod sudah sedang dalam perjalanan ya, jadi saya akan bertanya jawab. Silakan bagi yang ingin bertanya. Ini ada dari Pak Lintang atau Bu Lintang. Supaya sel darah tidak bertumpuk di OMG ikut kelas apa? Belum ada kelasnya untuk pengentalan darah. Kenapa? Karena kita baru selesai risetnya September kemarin. Jadi kita kalau mau launching sebuah kelas itu kita pastikan riset dulu, kita tracing dulu alat-alatnya segala macam, kita uji, baru setelah itu kelasnya kita buka. Jadi kelas untuk pengentalan darah ini belum ada. Tetapi nanti seminarnya akan kita bikin Oktober ini sudah mulai. Sebulan nanti akan ada 1-2 kali seminarnya, di mana peserta datang offline, diusahakan datang. Karena nanti kita uji di tempat sambil kita belajar morfologi dari darah. Kita belajar morfologi dari darah. Jadi kita melihat dengan visual darah kita kayak apa kualitasnya. Darah kita kayak apa. Nah, dari situ kita akan merasa bahwa kita selama ini sudah menzolimi jahat pada diri kita sendiri. Dengan darah yang kayak gitu, lalu kita berharap sehat. Kita berharap bisa bekerja dengan baik. Kita berharap bisa menemani pasangan kita dengan baik. Nggak mungkin. Pasti suatu saat akan terjadi masalah ketika kondisi darahnya kayak gitu. Ya kan? Artinya kita tidak sedang ngasih makan sel. Sel itu hanya bisa makan ketika darah kita lancar, ketika darah kita itu saling lepas, tidak agregasi, tidak berkumpul, maka fungsi transportnya, membawa nutrisi, suplemen, membawa nutrisi vitamin dan sebagainya, termasuk oksigen, kan benar. Tapi kalau belum beres, beresin dulu. Kita perlu lihat secara visual dulu, secara pasti. Nah, kira-kira begitu. Ada pertanyaan, monggo silakan di kolom chat. Jika tidak ada pertanyaan, saya rasa sudah 1 jam 50 menit. Oke, ada satu message. Boleh di-share harga auloranya Mas Gungu atau Bu Karin? Nah, itu silakan nanti Bu Karin yang akan follow up atau dikasih nomor HP-nya saja Bu Karin di kolom apa di chat juga boleh. Jadi biar nanti kontak ke Bu Karin atau Mas Bagus. Silakan di share ini apa namanya nomor kontaknya. Diketik aja Mbak Karin, diketik di kolom chat biar nanti kontak langsung. Saya nggak hafal sih. Karena saya itu kan cuman pemakai ya. Saya bukan bukan yang tahu secara detail. Saya cuman pemakai, kemudian saya kondisikan supaya, nah itu tuh. Saya share ya nomor HP Ibu Karin. Nah,
Jadi silakan nanti kontak saja. Saya hanya pengguna yang suka dengan teknologi, yang senang dengan teknologi, maka saya membagikan kepada Anda semua pengalaman saya. Bagaimana saya teryakinkan dengan alat-alat yang sesuai dengan dasar jurnal. Masalah nanti orang mau percaya atau enggak buat saya tidak penting, karena saya sudah pakai, kemudian saya sudah buktikan dengan alat-alat, sudah uji darah saya dan sebagainya, peserta yang datang sini pun saya uji, dan ternyata hasilnya bagus. Itu aja. Jadi ini sebagai gambaran. Saya rasa nggak ada pertanyaan lagi ya. Ibu Yuyu, artinya kalau hanya pakai olora tanpa olah napas atau olahraga tidak akan ada pengaruh yang signifikan. Ya sebenarnya semua masing-masing punya porsi. Ini kan pertanyaannya seperti kayak, bisakah saya hanya olah napas murni untuk menurunkan diabetes? Tentu saja bisa. Makanya saya bikin kelas khusus normalisasi diabetes yang murni hanya olah napas dan ternyata bisa. Tapi bisakah ketika saya kombinasikan antara olah napas dengan pola makan, lalu lebih cepat? Ini pertanyaan adalah lebih cepat percepatan untuk menormalisasi diabetes? Tentu saja. Lalu bisakah ketika saya kombinasikan antara pola napas, kemudian olah napas, kemudian pola makan dan intermittent fasting, akan jauh lebih mempercepat? Tentu saja. Maka jadi pilihannya adalah percepatan konteksnya tuh. Maka saya sebut sebagai support health. Tapi tentu saja masing-masing teknologi punya domain wilayahnya. Maka di jurnal disebutkan hanya dengan pakai saja bisa untuk memperbaiki tidur. Sedangkan saya punya kelas namanya kelas deep sleep. Berarti saya juga bisa bilang ini hanya dengan olah napas saja bisa juga perbaiki kualitas tidur. Tapi kalau di penelitian sebelah ini hanya dengan pakai saja tidur membaik. Ya, jadi kalau bisa dikombinasikan, ya mesti hasilnya jauh lebih baik. Jadi ini support health saja. Dalam pandangan saya sebagai support health. Jadi bukan sebagai main yang utama. Tapi kalau misalnya pada testimoni yang tadi sudah dimunculkan itu adalah satu-satunya intervensi, berarti ya memang itu. Kalau di jurnalnya kan memang satu-satunya intervensi. Makanya tadi saya sebutkan tuh ya mudah-mudahan Ibu Yuyu nggak datang terlambat ketika saya menjelaskan dasar jurnalnya. Jadi dasar jurnalnya disebutkan dia improve sleep, apa namanya, bisa memperbaiki kualitas tidur hanya dengan pakai, ya kan? Berarti nggak perlu napas nih, hanya dengan pakai itu juga bisa. Kemudian ada juga yang membuat penurunan berat badan, body measurement index-nya menjadi lebih baik. Yang tadinya selulit ketika dioles-oles pakai krim plus dengan pakai ini membaik. Jadi itu hanya riset-riset yang berhubungan dengan pemakaian murni. Artinya bisa seperti itu tuh, pakai pemakaian murni pun bisa. Nah, cuman kalau saran saya, jangan itu dijadikan satu-satunya. Jangan dijadikan satu-satunya, karena tubuh manusia itu kan kompleks. Makanya kalau dalam pandangan saya, maka sejak awal tadi saya sebut di depan itu, ini adalah support health yang easy to do. Mudah, tinggal dirawat, dijaga, maka ini awet. Itu aja, ini easy to do. Dan ini ada teknologinya, ada dasar jurnalnya, kan begitu. Nah, jadi itu aja gambarannya. Jadi kalau saya memandangnya tidak dijadikan sebagai satu-satunya solusi untuk yang sakit. Tapi ini sebagai support health yang mudah. Itu aja, yang mudah. Kan ada support health yang lain, suplemen itu kan support health, herbal, support health, massage tadi kan akupunktur, kemudian spa itu support health. Kemudian apalagi tuh pakai seperti gelang-gelang atau apa begitu kan itu support health. Banyak support health itu. Tapi yang paling mudah itu memang baju karena dipakai setiap hari. Ya, itu aja pertimbangannya. Sehingga ketika dikombinasikan lebih cepat dalam pengalaman saya pribadi dan banyak pasien-pasien saya. Khususnya yang lansia, karena saya memang pertama kali memperkenalkannya pada lansia. Karena lansia itu memang secara jurnal nitrik oksidnya turun, kemudian terjadi masalah pada kardiovaskular. Silakan merujuk pada video saya dengan Pak Jarod waktu membahas mengenai camp lansia pertama. Saya jelaskan apa-apa yang naik dan turun pada saat lansia. Itu saya nggak singgung mengenai far infrared, hanya apa-apa yang naik dan turun ketika kita menua, seperti itu. Nah, setelah itu baru kemudian saya kasih tahu beberapa alternatif solusinya. Kalau olah napas begini, kalau pola makan begini, ini begini, ini begini. Nah, kemudian baru ada, saya bikin perbandingan. Kalau misalnya kita, contoh misalnya untuk menaikkan glutathione, itu kita harus konsumsi N-acetylcysteine dengan glycine.
itu ya, 2 itu selama 6 minggu. Itu tuh mahal sekali. Berarti bisa sampai 10 jutaan lebih kan. Tapi ternyata ada olah napas yang bisa naikin glutathione. Jadi saya selalu ambil dari sudut pandang olah napasnya ada apa enggak sih? Kalau napasnya ada, pakai. Kalau nggak ada, saya cari. Nah, begitu. Termasuk apalagi yang turun ketika kita menua, temperatur. Makin cepat dingin, makin susah nahan dingin. Nah, maka di camp itu ada latihan untuk rendam PRS gitu kan, yang kemudian menjadi latihan wajib di camp. Kenapa? Karena seiring menua dingin, kita harus cari sesuatu yang lebih mudah untuk menghangatkan. Orang akan berpikir, ya udah pakaian. Pakaian kan jenisnya macam-macam, soalnya jenisnya banyak sekali kan. Saya cari, saya pilihkan pada saat itu ya, bukan umum pada saat itu hanya komunitas saya yang termat aja. Jadi pada saat itu saya pilihkan, Bapak ini, kenapa? Ini dasarnya ini, varian infrared jelasin, saya bikinkan seminar, ini skop terbatas pada saat itu. Lalu saya demonstrasikan, saya jelaskan persis kayak tadi, saya tunjukkan di layar, yang ini lebih cerah warnanya, berarti lebih hangat dibandingkan yang tidak. Bahkan waktu itu saya pakai jaket tebel ya, saya pakai jaket tebel dengan saya pakai serat kain tertentu pada saat itu. Nah, kemudian itu lebih cerah warnanya memang. Nah, jadi dari situ kemudian saya bilang ini support health yang mudah bagi usia bapak-bapak sekalian untuk mendapat kondisi yang lebih hangat di badan. Dengan hangat, aliran darah lancar. Ya, cuman itu aja dasarnya. Nah, gitu. Jadi kalau saya sih ya memang karena rasional, jadi buat saya teryakinkan. Bukan karena bukarinnya, tapi karena teknologi yang memang dibawa oleh ala barangnya begitu. Yang kemudian saya teliti, ternyata bisa dibuktikan. Itu aja. Selain itu ya mungkin di luar sana mungkin ada, tetapi karena uh, Ibu Karin tuh ikut saya udah lama, lebih dari 5 tahun, bahkan waktu COVID udah kayak orang pacaran aja, telepon hampir berapa hari sekali, Mas ini aku kena COVID, wes karena kalau dulu kita kena COVID kan udah kayak divonis mati, ya kan udah kayak divonis mati, kan repot juga. Udah enggak, pokoknya kalau masih bisa ritme sekian aman, udah biar aja. Mau gejalanya kayak apa, selama ritme ini masih bisa dilakukan, maka udah jalan terus, pasti selamat. Insya Allah selamat. Ya, alhamdulillah sampai sekarang kita bisa lewati. Nah, jadi karena kenal, kemudian ternyata case-nya sama, berawal dari problem gitu. Kira-kira begitu gambarannya. Ibu Yuyu, Mas Gung, saya tanya kalau kenapa menurunkan diabetes di link Mas Gung, adakah? Ada, itu sudah bilang. Ritme 55 itu paling gampang untuk menurunkan diabetes proven by jurnal, tapi setahun. Tapi setahun. Nah, tapi kalau misalnya pengen lebih cepat, itu ada kelasnya, kelas menurunkan diabetes. Jadi kita latihan olah napas yang mengikuti ritme sirkadian tubuh. Jadi tanpa puasa, tanpa diet. Ya, ada kelas yang ada dietnya, ada. Namanya kelas autofagi. Ya, kira-kira begitu. Karena topiknya ini tentang far infrared, mudah-mudahan penjelasan mengenai far infrared ini tidak terlalu melebar. Kita fokuskan pada bagaimana cara mudah support health yang digabung dengan olah napas, digabung dengan pola makan atau aktivitas fisik, olahraga dan sebagainya, kita dapat manfaat plus. Itu aja. Oke, Pak Jarot masih ada di tempat. Sepertinya sedang di perjalanan. Oke ya, saya rasa sudah menjelang 2 jam. Saya cukupkan. Terima kasih banyak atas kehadirannya. Yang tertarik, silakan hubungi Mbak Karim saja. Saya tidak tahu harga price-nya segala macam. Beliau lebih hafal dengan Mas Bagus. Kita ketemu di kesempatan yang akan datang, dan bagi yang ikut di camp, nanti kita akan demonstrasikan dengan semua alat-alat ini, teknik napas dan sebagainya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang hadir malam ini ikut camp di bulan November yang akan datang. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Terima kasih semuanya.